The Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries, or MMAF, has initiated several programs aligned with the blue economy, one of which focuses on marine space utilization through the implementation of submarine cable planning for electricity, oil, gas, telecommunications, and the internet. Berbicara tentang kabel laut, Batam menjadi salah satu lokasi favorit penggelaran sistem komunikasi kabel laut atau yang disebut SKKL di Indonesia karena lokasinya yang terbilang strategis. The Batam Sea in the Riau Islands is closely linked to Singapore, serving as an international hub for telecommunications. This makes it one of the areas in Indonesia with high marine space utilization. However, the increased demand for marine space utilization brings the risk of overlapping conflicts, including issues related to fisheries, tourism, and conservation. To address this challenge, the Coordinating Minister of Maritime and Investment Affairs established a national team for the submarine pipelines and cable system planning in 2020. The team includes the Coordinating Minister of Maritime and Investment Affairs as the steering committee, the Minister of Marine Affairs and Fisheries as the steering committee's chairman, the Indonesian Navy's Hydro-Oceanographic Center commander as the chief executive officer, and other related ministries as the members. Amanah dari Kepmen 14 2021 itu pertama adalah kita harus menata penggelaran kabel dan pipa di perairan Indonesia. Yang pertama dilakukan adalah kita tentu melakukan database, mengumpulkan database dulu kabel dan pipa, karena kabel dan pipa ini penggelarannya itu digelar 2 tahun itu dengan melibatkan pihak biasanya tidak si pemilik kabel, ada vendornya, ada subkontraktor. Yang menggelar siapa, yang punya siapa itu bisa berbeda. In February 2021, the national team created submarine cable corridors through the issuance of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Decree number 14 of 2021 regarding submarine pipelines and cable systems. Following these guidelines, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries issued Minister of Marine Affairs and Fisheries Decree number 42 of 2022 regarding the mechanism for the construction and/or placement of building and installations at sea. The initiation process involves pitching a proposal, which undergoes review by the national team. After receiving a recommendation, the initiator can proceed to marine survey. Subsequent steps include discussions, obtaining the second recommendation, and finally, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries issues approval for the conformity of marine space utilization activities, followed by approval from other ministries. Currently, there are 4 international cable landing stations in Indonesia located in Batam, Manado, Jayapura, and Kupang, with 217 segments and 209 beach manholes. Tepat di depan saya adalah beach manhole yang ada di Tanjung Bemban, Batam. Beach manhole ini adalah pertemuan antara kabel laut dan juga kabel darat. Nah, beach manhole yang biasa disingkat BMH ini juga merupakan instalasi sarana penunjang jaringan kabel yang ada di bawah permukaan tanah. In accordance with the Minister of Marine Affairs and Fisheries Decree number 42 year 2022, initiators must follow specific business processes integrated into the e-pipa cable application to ensure transparency at each stage.
Kalau dulu tidak ada aplikasi, maka door to door pemrakarsa itu satu-satu Kementerian Perhubungan, ke Pusidrosal, kemudian Kementerian Kelautan, sendiri-sendiri kan. Ada kesulitan kalau seperti itu, karena apakah prosesnya di Kementerian Kelautan bisa dimonitor oleh kementerian lain? Kan tidak bisa karena satu-satu. Nah, dengan adanya aplikasi inilah, maka semuanya akan memonitor. Kementerian-kementerian terkait akan memonitor dan kita akan dapat dengan cepat mengeluarkan perizinan. Stakeholders positively appreciate this initiative, as it provides legal certainty for pipeline and cable system planning. Tapi dengan adanya penataan kabel bawah laut yang sekarang seperti yang sekarang dilakukan oleh pemerintah, kita melihat bahwa ini ada suatu kepastian buat kita sebagai pelaku usaha, bahwa kepastian dalam artian bahwa memang itu diatur oleh pemerintah, disesuaikan dengan untuk misalnya untuk daerah Jawa gitu, misalnya terutama untuk yang di Jakarta, pemerintah sudah mengatur lokasinya ada di Tanjung Pakis. Misalnya untuk daerah Anyer, lokasinya sudah ditentukan seperti itu. Saya pikir dengan adanya 2 Capman ini dari KP itu, kami sebagai pemrakarsa mempunyai 2 benefit. Yang pertama itu kepastian rute dan koridor dalam penggelaran kabel laut yang dimiliki oleh Telkom Group. Kemudian yang kedua yaitu kepastian proses dan mekanisme yang mesti dilalui dalam memperoleh perizinan untuk penggelaran kabel lautnya itu ya. Pada prinsipnya kami itu mendukung lah ya upaya pemerintah untuk khususnya Kementerian KKP dalam melakukan penataan ruang laut. Termasuk di dalamnya tentunya SKKL ya, karena ruang laut kita itu saat ini menurut saya sudah cukup banyak jaringan utilitas yang berada di dalamnya, baik itu pipa, fiber optik ya, apalagi kebutuhan broadband itu begitu tinggi. Dan ini penataan ini akan mempermudah nantinya banyak pihak dalam menyelesaikan perizinan, operasionalisasi, penataan serta perbaikan kabel laut. Saya rasa itu sih. Dengan dibentuknya tim nasional ini sangat membantu kami dalam melakukan koordinasi secara terintegrasi ke seluruh lembaga atau unit-unit yang terkait dengan proses perizinan ini. Nah, dengan adanya tim nasional ini juga memberikan kemudahan kepada kami untuk mendapatkan informasi-informasi apabila dalam implementasinya nanti terdapat kendala gitu ya. With proper planning of submarine pipelines and cable systems in Indonesia, there is potential for significant economic growth. Jadi kalau bicara PNBP itu acuannya adalah sudah ada PP nomor 85 tahun 2021. Itu di lampirannya di nomor 12 ayat B-nya ada tentang perhitungan untuk pemanfaatan ruang laut untuk kabel bawah laut. Tapi kalau ditanya itu nilainya tinggi nggak bagi pemrakarsa, bagi Indonesia? Sebenarnya bagi pemrakarsa itu nilai yang kecil. Kenapa? Kabel itu usianya 10-15 tahun. Bayangkan dengan nilai ekonominya. Jadi sebenarnya PNBP seperti amanah undang-undang, ketika sumber daya alam dimanfaatkan, itu harus dikembalikan ke masyarakat untuk setinggi-tingginya. By implementing regulations in marine space utilization that align with blue economy, the initiative not only benefits the marine ecosystem, but also has a substantial impact on the economy and improves the lives of many. See Today News Team reporting from Batam, Riau Islands.